محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نوره سطع المدينة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza liyahtadiya wa ma kunna liyahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Gimana kabarnya anak-anak semua? Sehat? Udah sakit? Enggak ada? Alhamdulillah. Itulah salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, nikmat sehat. Seperti itu. Kemudian sebelum memulai materi, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Yang pertama, Mas Adam, Mas Nova, Mas Rizky, Hadir Pak. Mas Dennis, Hadir Pak. Mas Hafid. Alhamdulillah lengkap. Mungkin salah satu bisa memimpin doa. Mas Rizky, monggo pimpin doanya. Di teman doa siap. Gerak. Doa mulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Sini untuk pembelajaran hari ini kita belajar mengenai surat Al-Mujadilah ayat 11 mengenai menuntut ilmu. Ini surat Al-Mujadilah. Monggo Mas, silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu atau berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Itulah ini surat Al-Mujadilah ayat 11. Isi kandungannya, monggo Mas Hafid silakan dibaca. Isi kandungan surat Al-Mujadilah ayat 11 dijelaskan adab menghadiri majelis, termasuk majelis ilmu dan majelis zikir, yakni berlapang-lapang dan memberikan kelapangan kepada orang lain agar bisa duduk di majelis itu. Dua di antara adab menghadiri majelis Rasulullah adalah menaati beliau, termasuk ketika beliau memerintahkan untuk berdiri atau pindah tempat duduk. Tiga, pemimpin majelis boleh meminta seseorang untuk pindah guna memberikan tempat kepada orang yang dimuliakan. Keempat, orang yang berlapang-lapang di majelis, Allah akan memberikan kelapangan untuknya. 5, Allah akan meninggikan derajat orang beriman dan berilmu beberapa derajat baik di dunia maupun di akhirat. 6, Allah Maha mengetahui apa yang dikerjakan hamba-hambanya dan motivasi dibalik perbuatan itu. 7, Allah memberikan balasan atas perbuatan seseorang berdasarkan hakikat dan motivasi perbuatan itu. 8, ayat ini memotivasi orang-orang berilmu, orang-orang beriman untuk menuntut ilmu dan menjadi orang-orang yang berilmu. Maka di dalam isi kandungan ini adalah menjelaskan tentang adab dalam menghadiri majelis ilmu. Gitu. Karena apa? Kita belajar seperti ini, itu menuntut ilmu. Maka dari itu, ketika kita mampu menuntut ilmu seperti ini, Allah akan memberikan derajatnya. Allah akan memberikan derajatnya ketika kita menuntut ilmu, kita niatkan hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi
yang paling bawah. Ayat ini memotivasi orang-orang yang beriman untuk menuntut ilmu dan menjadi orang yang berilmu. Ini adalah seruan kita menjadi orang yang beriman. Karena orang yang berislam itu belum tentu beriman. Karena orang yang beriman itu sudah pasti Islam. Nah, makanya orang beriman untuk menuntut ilmu. Karena ada 3 yang tidak akan putus ketika sampai kita mati. Yang pertama, anak yang soleh. Kemudian yang kedua, sedekah jariah. Yang ketiga, ilmu yang bermanfaat. Maka dari ini, menuntut ilmu, kemudian orang yang berilmu ini akan mengamalkan ilmu-ilmu yang dia pelajari, yang dia punyai. Seperti ustadz, nah itu mengajarkan ilmu-ilmu, bukan hanya ustadz yang bisa mengajarkan ilmu. Kita semua insya Allah bisa untuk mengajarkan ilmu apa yang kita miliki. Seperti itu. Kemudian tafsirnya silakan Mas Alfa dibaca. Tafsir, wahai orang-orang yang yakin kepada Allah dan Rasulnya serta yang beramal sesuai syariatnya, apabila di antara kalian diminta untuk melapangkan atau tempat untuk sebagian yang lain dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan, wahai orang-orang beriman, diminta untuk berdiri dari majelis kalian dikarenakan sesuatu hal yang di dalamnya terdapat kebaikan, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu beberapa derajat dalam kebaikan dan ketiadaan. Allah senantiasa mengetahui segala sesuatu yang kalian perbuat, tiada yang tersembunyi, dan Dia Maha membalas segala perbuatan kalian. Dalam ini terkandung keluhuran dan keutamaan para ulama serta kedudukan mereka yang tinggi. Ini tafsir. Jadi tafsir di bawahnya ada sumbernya tafsir Al-Muyassar. Nilai pendidikannya silakan Mas Dimas dibaca. 1. Rasul mengajak untuk saling menghargai dan mengutamakan adab ketika berada di majelis. Yang kedua, perintah untuk melapangkan hati, menghormati, menghargai dan memuliakan kepada sesama manusia. Yang ketiga, perintah untuk memberikan kelapangan dalam mendatangkan setiap kebaikan dan memberikan rasa kebahagiaan pada setiap orang Islam. Yang keempat, petunjuk dalam ilmu pengetahuan akan dikembangkan untuk tujuan peningkatan ibadah, akidah dan akhlak yang mulia. Yang kelima, ilmu pengetahuan dalam proses pendidikan yang sesuai dengan Al-Quran akan menjauhkan manusia dari sikap takabur, sekuler dan ateistik. Nilai pendidikannya ini salah satunya yaitu beberapa hal. Kita perintah untuk melapangkan hati, menghormati, menghargai dan memuliakan kepada sesama manusia. Kemudian nomor 3, perintah untuk memberikan kelapangan dan mendatangkan segala kebaikan, memberi rasa bahagia. Karena kita memberi rasa bahagia kepada sesama orang Islam mendapat pahala. Senyum saja, senyum kita kepada saudara kita, itu senyum. Karena gigi bukan apa, kita senyum itu bersedekah, kita mendapatkan pahala semudah itu. Maka dari itu inilah pentingnya untuk menuntut ilmu, karena kita dari menuntut ilmu kita mengetahui mana yang benar, mana yang salah, mana yang akan kita lakukan, mana yang kita hindarkan. Seperti itu. Paham? Paham Pak? Yang terakhir yaitu kesimpulannya, berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa surat Al-Mujadilah ayat 11 menggambarkan tentang perintah setiap manusia untuk menjaga sopan santun dalam majelis, adab santun kepada Rasulullah, dan juga memuliakan, menghormati, melapangkan hati, menghargai sama manusia. Seperti itu. Maka ada pertanyaan? Ada Pak. Nah, silakan. Mungkin bagaimana Pak adab untuk bermajelis? Adab dalam menuntut ilmu ya Mas. Ya. Nah, adab untuk menuntut ilmu itu yang pertama niat. Niat yang pertama, niatnya kita apa? Apakah kita niatnya untuk dipuji orang lain, ataukah niat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena kita diciptakan untuk beribadah. Dalam firman Allah, "Wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Semua ketika kita niatkan untuk Allah,
Karena niat itu kunci utama niat kita. Kemudian yang kedua berdoa. Berdoa itu cukup mengucapkan Bismillah. Setiap apapun, bukan hanya menurut ilmu, setiap apapun hal ketika kita mulai dengan Bismillah sudah dicatat pahala. Tapi ketika di situ kita kemudian mengingkari Allah atau salah niat, yang sudah pahala kita. Kemudian yang ketiga, mencatat ilmunya. Maksudnya mencatat ilmu itu apa? Ketika dijelaskan poin-poinnya dicatat. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat, bersungguh-sungguh bermujahadah, tidak banyak guyon dan lain sebagainya ketika menuntut ilmu. Kemudian yang kelima, duduk dengan sopan dan baik. Ini dijelaskan tadi, menjaga adab sopan santun, adabnya yang baik, adabnya yang adil, seperti itu. Tidak asal-asalan, karena Islam itu amatalin aman, karena bagi semuanya, membahagiakan semuanya, menjunjung kemuliaan Islam. Itu saja. Jadi, gimana Mas? Mungkin itu ada yang bisa Bapak sampaikan. Ya, Bapak akan memberikan tugas ini tadi bisa membahas tentang menuntut ilmu. Silakan dihafalkan ayat ini, surat Al-Mujadilah ini, kemudian menghadapkan setorkan kepada Bapak beserta apa ada pada judul ilmu tadi. Ya, paham? Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mungkin salah satu bisa memimpin doa. Mas Hafid, silakan Mas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan untuk hari ini. Bila ada kurang dan salahnya, Bapak mohon maaf ya sebesar-besarnya. Insyaallah untuk penjelasannya kita nanti pertemuan yang akan datang. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.